Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Ini konten yang kedua yang saya bikin di Bukit Padar karena ini kesempatan yang langka. Kebetulan pada saat ini saya bersama rekan saya Pak Halid Mustafa sudah juga duluan mencapai Bukit Padar, sementara saya belakangan. Jadi memang terbukti pemain game Inggris itu memiliki ketahanan kaki yang luar biasa dan napas yang panjang. Saya harus 8 kali mampir, tadi beliau tadi dihitung-hitung nggak sampai 8 kali, kayaknya 5 atau 5 kali aja berhenti. Oke, sekarang kita akan mencoba bertanya, mendiskusikan tema pengadaan. Nah, sekarang tema pengadaan yang kita bahas adalah tentang kalau saya menyebutnya tradisi memberi penghargaan kepada prestasi. Nah, karena kita kebanyakan lebih bangga untuk mendengarkan berita-berita tentang sanksi, berita-berita tentang penghukuman, tetapi berita-berita tentang menghargai prestasi atau perbuatan baik, baik itu sedikit atau banyak, itu tidak menjadi tradisi. Nah, ini kira-kira menurut Pak Halid gimana? Pak Sam, kita untuk naik ini berapa anak tangga? 800 berapa, Pak? 818 anak tangga. Kemudian kalau kita lihat, itu kan sebuah upaya kan? Ya. 818 anak tangga ini tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak memulai dari tangga yang pertama. Betul. Kemudian kita lihat di belakang ini luar biasa indah, ya. Dan ini hanya bisa dicapai kalau kita sudah menapaki satu anak tangga dan seterusnya sampai ke atas. Ya. Kan filosofinya demikian. Sama dengan pengadaan barang atau jasa. Dan begitu kita tiba di atas, kita dianugerahi pemandangan yang luar biasa. Keren. Yang sangat indah. Jadi apa yang diupayakan itu diganjar langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sebuah rezeki, entah itu buah pemandangan, entah itu kesehatan badan, entah itu mungkin ya rasa bahagia dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa juga seharusnya kan demikian. Iya, harusnya seperti itu. Pengadaan barang dan jasa itu kan filosofinya adalah sebuah upaya yang dibuat daripada langkah pertama itu identifikasi kebutuhan. Sampai terakhir yaitu dengan diperolehnya barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Tapi sekarang upaya yang luar biasa keras itu apakah sebanding dengan apa yang diberikan kepada pelakunya? Hampir 80% lebih pelaku pengadaan termasuk penyedia barang jasa itu mengeluh. Dan kalau kita lihat keluhannya itu dari tahun ke tahun ya itu aja. Iya, kalau pelaksana pengadaan berkaitan dengan honor, reward, gaji, upah. Kalau penyedia barang jasa tentang keuntungan dan segala macam. Bahkan jangan jauh-jauh, seperti penyedia barang dan jasa itu dicurigai. Iya. Kalau punya untung dianggap korupsi. Pelaku pengadaan barang dan jasa selain penyedia seperti Pokja dan sebagainya juga dicurigai bermain. Betul. Padahal honor yang diberikan kepada mereka itu mereka dituntut bekerja seperti Superman dengan honor hanya cukup membeli Supermi. Seperti guide ini yang di sini nih luar biasa loh ya. Berapa kali satu hari naik, Pak? Kurang lebih 5 kali, Pak. 5 kali 818 anak tangga turun naik. Saya pasrah tuh demi hidup istri dan anak-anak. Jadi ya saya sepakat Pak Halid gitu ya. Dalam semua bidang kayaknya memang kita lebih suka untuk lebih tertarik dengan isu penghakiman daripada isu penghargaan. Sama dengan istilah bad news is a good news. Nah, ini sebenarnya kritisi buat kita semua, termasuk saya, termasuk Pak Halid juga, bahwa kita harus membangun kultur yang kondusif untuk berprestasi. Betul. Jadi yang paling pertama sebenarnya adalah hindari yang disebut dengan perasaan buruk sangka. Iya. Padahal dan itu saya ingat tapi saya tidak terlalu hafal, cuman saya ingat substansinya bahwa kita selalu diperintahkan untuk husnuzon. Betul sekali. Terhadap apapun. Terhadap apapun, baik itu kejadian yang kita anggap misalkan ya ada orang bilang sial gitu. Itu harus juga kita husnuzon. Jangan-jangan itu adalah upaya Yang Maha Kuasa untuk memberikan sesuatu nilai. Ya, sama dengan penyedia misalnya. Anda misalnya digugurkan, boleh jadi begitu Anda menang, kemudian justru yang Anda peroleh itu berikutnya itu adalah malah membawa Anda ke permasalahan yang lebih besar. Betul. Harta yang Anda peroleh misalnya dari menang tender yang Anda paksakan, kemudian di kemudian hari itu menjadi temuan tipikor. Iya. Uang yang Anda peroleh menyebabkan anak Anda yang Anda berikan beli sabu-sabu, beli narkoba. Anda tidak dapat, Anda terhindarkan dari hal itu. Sama dengan Pokja. Cuman di sisi lain juga Pak Sam, dari instansi pemerintah juga harus menghargai itu semua. Iya.
Jadi jangan sedikit-sedikit mengancam mereka dengan sanksi administratif. Tapi berikan mereka hal yang pantas dari keringat yang mereka keluarkan. Nah, itu tuh yang paling penting. Ini termasuk tadi saya juga dari kita tadi sebelumnya di Pulau Komodo ya. Pulau Komodo juga tadi saya bercerita-cerita kita punya program yang amat sangat besar terkait destinasi prioritas wisata di Labuan Bajo. Tadi saya ingat para rangernya juga tadi ternyata bukan pegawai-pegawai tetap yang digaji tetap dan hanya mendapatkan tips dari pengunjung yang datang. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu perhatian ya. Loh, gitu. Kita hendak memajukan pariwisata, tapi ujung tombak pariwisata yang menjaga keamanan wisatawan, yang menjaga lingkungan-lingkungan di sini bersih, tidak diberikan penghargaan yang sepantasnya. Itu namanya omong kosong. Nah, ini faktor pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berupa faktor material, tapi juga terkait faktor kesehatan jiwa dan raga dari pelaksananya. Sumber daya manusia adalah aset yang luar biasa. Jadi sepakat sekali Pak Halid, mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita juga di pengadaan barang jasa dan di sektor mana saja, mari kita budayakan bangga dengan prestasi, bangga dengan berita-berita prestasi, tidak kemudian bangga dengan berita-berita pemberian sanksi. Ya, Pak Sam, kita sebagai pengguna medsos misalnya, biasakan yang kita sebarkan adalah berita yang kebaikan. Betul. Kalau ada berita yang keburukan, pertama kita pastikan sumbernya benar, dan yang kedua kalau kita bisa cegah, kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Bukan dengan menyebarkan supaya kita mendapatkan pengakuan, oh Anda berhasil menyebarkan berita buruk. Ya. Tapi mari kita sebarkan hal-hal yang baik. Kita bangun Indonesia berdasarkan hal yang positif. Iya, nah ini pariwisata harus berbasiskan karakter bangsa yang baik. Sehingga wisata kita, Indonesia kita tidak lantas membuat negara kita mendapatkan image yang buruk, tetapi mendapatkan penghargaan atas kemampuan kita menghargai setiap prestasi. Demikian Pak Halid, terima kasih atas diskusi yang bermanfaat dari Puncak Bukit Padar. Saya dan Pak Halid Mustafa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.